Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-1 ayat 1-8. Artikelnya seperti biasa kita baca terlebih dahulu, yaitu kecil melihat kecil. Mr. Church, film yang dibintangi oleh aktor berbakat Eddie Murphy, ini menyampaikan pesan yang mengejutkan tentang kerendahan hati. Penonton baru menangkap pesan itu di ujung cerita. Pria yang telah berjasa banyak dalam kehidupan sebuah keluarga ini ternyata malah mengakui dirinya lah yang berutang kebaikan. Sepanjang cerita kita dibuat percaya bahwa ia hebat karena perannya merawat keluarga itu dengan sangat baik. Ternyata kehebatan sebenarnya ada pada kerendahan hatinya. Membayangkan sosok pria bernama Yohanes di pembukaan Injil Markus ini membuat kita kagum. Betapa tidak, pesona yang bertebaran dan pengaruh yang tersebar melalui pengajaran dan ritual pembaptisan yang dilakukannya secara bombastis telah menarik begitu banyak orang, khususnya dari kota Yerusalem dan wilayah Yudea. Akan tetapi, kemudian kita segera dikejutkan oleh pengakuannya bahwa ia bukan yang utama. Perannya pun kecil saja, tokoh utama masih akan tiba. Pria ini menunjukkan kerendahan hati dari seorang yang tahu diri sekaligus tahu perannya secara tepat. Dari sudut pandang orangnya sendiri, kerendahan hati itu tak lebih dan tidak kurang dari sikap tahu diri. Tahu siapa dirinya dan apa perannya. Tidak tinggi hati serentak juga tidak rendah diri. Bukankah di titik ini banyak orang gagal sehingga berilusi mengukur diri kelewat batas? Ibaratnya dari atas puncak gunung, dia memandang orang lain kecil tanpa menyadari bahwa mereka pun diri sendiri juga kecil. Rendah hati itu bukanlah berpikir apa yang kurang pada diri sendiri, melainkan berpikir tentang diri sendiri. Oke, kita akan membaca renungannya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yang mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiaplah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun itu, menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah Aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kita baca satu-satu ya. Ayat pertama dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Perhatikan kata-kata Injil. Injil itu bahasa aslinya adalah Evangelion, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya kabar baik, good news. Kabar baiknya itu seperti apa sih kabar baik itu? Kabar baik itu begini ya, Allah itu peduli terhadap umatnya, sehingga mengutus Yesus Kristus untuk mati di salib dan menanggung dosa-dosa kita, umat yang percaya kepadanya. Jadi dia itu menanggung daripada segala dosa kita. Nah, kenapa kok ini dikatakan kabar baik? Karena tidak ada satu jalan keluar pun yang bisa ditawarkan oleh manusia untuk lepas dari dosa-dosa mereka. Kecuali jalan satu-satunya adalah dengan Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit daripada kematian, tanda bahwa kerajaan maut tidak menguasainya. Oke, itu sekilas tentang kabar baik. Kemudian frase yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah status Injilnya, kabar baiknya itu berfokus pada Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus ini dalam bahasa Yunaninya Ieseus. Jadi di dalam bahasa Yunani itu tidak mengenal huruf Y ya.
kalau nama Yesus ya Yesus. Kalau Yohanes harusnya kan ada huruf Y itu Iones gitu ya. Jadi Y-nya itu diganti Io gitu ya. Tergantung dengan huruf hidup depannya itu apa. Kalau Yohanes Yo ya Io. Kalau Yesus ya Yesus gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau di dalam bahasa Ibrani namanya Yosua. Nah, nama Yesus itu berarti keselamatan atau Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan atau Yahweh juru selamat. Itu Tuhan huruf besar itu dibaca YHWH Yahweh. Sebenarnya tidak ada kata yang tepat untuk mengucapkan, tetapi beberapa mengatakan dipercaya bahwa kata-kata huruf hidupnya adalah Yahweh. By the way, orang-orang Ibrani sekarang, orang-orang Yahudi kalau menemukan kata ini, mereka akan menggantinya dengan kata Adonai. Karena mereka menganggap bahwa tetragramaton 4 huruf mati ini adalah sacred names, nama yang suci yang tidak boleh diucapkan, gitu ya. Oke. Nah, ini dikatakan ada Hohius Tuteu. Hohius Tuteu adalah anak Allah namanya. Ho itu adalah kata sandang. Kata sandang itu kalau dalam bahasa Inggris itu seperti the. Kalau bahasa Indonesia itu seperti si atau sang. Jadi sang raja, sang anak, si kurus, si gendut. Jadi kata sandang yang menunjukkan tertentu pada objek tertentu ya, subjek tertentu ya. Oke, kita dapat mulai pemahaman yang sederhana. Jadi maksudnya gini ya. Kalau kita membaca Alkitab, itu Yesus itu disebut anak Allah benar. Tetapi ada kalanya ada pihak lain yang juga disebut sebagai anak Allah. Nah, kita bagaimana cara membedakan bahwa ini anak Allah untuk Yesus, ini anak Allah untuk yang bukan Yesus. Nah, secara gampangannya kita perhatikan secara leksikal, yaitu secara tata bahasanya, itu jamak atau tunggal, gitu ya, jamak atau tunggal. Nah, kalau yang ditulis itu dalam bentuknya jamak, contohnya kayak Ayub pasal yang 1 ayat 6 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Nah, atau bahasa Inggrisnya King James Version-nya itu adalah the sons of God, ada S-nya dia. Sons, S-O-N-S gitu ya. Son of God. Itu jamak. Nah, kalau jamak itu bukan ditujukan kepada Yesus, tapi kepada bisa pribadi ilahi, bisa juga orang percaya seperti di Yohanes pasal 1 ayat ke-12 atau orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi gitu ya, atau yang terpandang. Nah, tapi kalau kita perhatikan, kalau bentuknya tunggal, itu ditujukan kepada Yesus. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan tidak seseorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi nah ini bahasa Yunaninya monogenes huios. Jadi benar-benar anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi bentuknya itu tunggal. Ayat 18 dikatakan gini. Ini ayat 18 Yohanes pasal yang kelima maksudnya ya. Yohanes pasal yang kelima itu di PowerPoint-nya kurang ada tulisan Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 18 dikatakan gini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Berarti dia anaknya toh ya. Dan demikian konsekuensi logis daripada pernyataan itu adalah Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi anak Allah itu bukan secara status lebih rendah dari Allah. Tetapi anak Allah itu menunjukkan kesetaraan dengan Bapanya dalam hal hakikatnya. Nah, inilah yang disebut dengan kesetaraan hakikat daripada Yesus dan Bapa. Oke, kita lanjut. Ayat yang kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Apa sih arti mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu? Gini ya, tindakan Yohanes Pembaptis itu kan berseru-seru di padang gurun. Yang diserukan itu apa sih? Yang diserukan itu adalah gini loh. Supaya segenap umat itu bertobat,
meninggalkan segala dosa-dosa, dan bersiap menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita tanya lagi, apa jadinya kalau Yohanes itu tidak mempersiapkan jalan bagi Yesus? Karena jika Yohanes Pembaptis itu tidak ada atau tidak mempersiapkan jalan bagi Yesus, maka seluruh Israel akan menolak Kristus dan membunuh dia dengan kebencian yang besar. Kenapa seperti itu? Karena begini ya, kebutuhan akan pengampunan itu harus didengungkan terlebih dahulu. Karena Yesusnya ini muncul nanti dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Contohnya adalah misalkan kepada orang yang lumpuh ya, kita pernah membaca, bangunlah, berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Nah, seperti itu. Orang kaget tuh. Yang ngampuni dosa itu kan harusnya Allah. Nah, Yesus kok bisa berani-beraninya mengampuni dosa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kontroversial. Nah, pertanyaan-pertanyaan kontroversial ini setidaknya ya bisa diredam dengan adanya ketika Yohanes Pembaptis ngomong, kamu bertobat, kamu butuh keselamatan, kamu butuh Tuhan. Nah, ketika ada orang tuh merasa, oh iya, aku butuh Tuhan, aku butuh diselamatkan. Kemudian Sang Tuhan sendiri itu datang di hadapannya. Maka hal ini bisa setidaknya ada koneksi antara kebutuhan dan kebutuhannya akan pengampunan dan kehadiran Yesus yang dimanifestasikan kehadirannya itu dengan adanya kesembuhan-kesembuhan ilahi, penyembuhan orang lumpuh dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Yang sudah dijelaskan tadi adalah setara dengan Allah Bapa sendiri. Nah, jadi dari sini jelas ya, ada kesetaraan itu, ada koneksi gitu loh. Kalau tiba-tiba ada ujuk-ujuk Yesusnya langsung datang, kemudian tidak ada peringatan atau mengingatkan para jemaat itu tentang dosa, tentang kebutuhan akan pengampunan, maka nanti tidak akan nyambung. Ya, bahkan setelah adanya pelayanan Yohanes Pembaptis pun orang-orang Farisi dan ahli Taurat tetap ingin bunuh Tuhan dengan kebencian yang besar. Kenapa? Nggak tahu, mungkin mereka kalah saingan mungkin ya. Jadi merasa kok ada yang menyaingi datang. Nah, ini mereka nggak terima gitu ya. Nah, isi nubuatannya itu apa ya? Tadi kan ngomong katanya menggenapi suatu nubuat. Nah, ini Markus pasal 1 ayat 3, kan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, itu ternyata persis sekali dengan Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Diindikasikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah kaum esenik. Kaum esenik ini memang tidak tercatat di dalam Alkitab secara literal, karena kebanyakan kan yang dicatat adalah orang Farisi, orang Saduki. Tetapi jejak daripada kaum esenik itu ada di Qumran. Qumran itu ada di sini ya, dekat dengan Yeriko ini ya, dekat dengan Laut Mati. Di sini ini namanya Qumran. Kalau yang paling bawah Masada ini bentengnya Herodes, ini dataran tinggi ya. Jadi kalau kita atau Anda mau ke sana, itu mesti naik kereta gantung gitu ya. Ke Masada ini, apa nanti kita cerita tentang riwayat Masada, menarik ini ya, ceritanya tentang Masada ini. Tapi sekarang kita ke Qumran. Qumran ini masyarakatnya yang menyalin naskah-naskah Laut Mati. Dan gaya hidup orang-orang Qumran itu mirip dengan Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya kenapa kok Yohanes Pembaptis disebut kaum esenik. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ayat 4 kita lanjut. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini merupakan seruan segala zaman dan segala abad. Jadi bukan hanya Yohanes saja yang berseru. Karena apa? Seharusnya Markus pasal yang pertama ayat keempat itu menunjukkan bahwa mengajak orang-orang bertobat itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk ngajak orang lain untuk apa ya istilahnya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat. Karena apa? Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau tetap berada di dalam dosamu. Engkau tetap berkubang terhadap dosamu. Perbuatan baikmu tidak akan mampu menyelamatkan daripada dosa-dosamu.
Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah bertobat? Kembali ke jalan yang benar. Tobat itu definisinya kembali ke jalan yang benar ya. Atau selama ini saudara tersesat dalam hutan rimba hawa nafsu yang begitu gelap dan begitu menyesatkan hidupmu, sehingga engkau tidak bisa melihat terang lagi dengan jelas. Jikalau ia datang kepada Yesus, bertobat, minta pengampunan, maka Tuhan yang adalah terang itu sendiri, dia akan menunjukkan jalan keluar. Ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya dan dibaptis di sungai Yordan. Wah, luar biasa ya. Jadi kemampuan Yohanes untuk khotbah, kemampuan caranya dia untuk tampil melayani itu memang mampu menarik banyak orang Yudea dan Yerusalem gitu ya. Jadi pertanyaannya gini ya, kalau kita membaca ayat 5 nih, talenta apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Apakah selama ini saudara sudah mengembangkannya, talenta itu loh? Hari ini terjadi kebangunan rohani yang luar biasa sebagai akibat dari pemimpin yang mau berkhotbah dengan baik dan benar. Karena kalau pemimpinnya tidak mau berkhotbah dengan baik dan benar, maka kebangunan rohani tidak akan terjadi. Dia akan berkhotbahnya cuma lemes-lemes, kurang kuasa gitu ya, kurang semangat. Nah, kembali lagi ke talenta, mungkin Anda tidak diberikan talenta oleh Tuhan untuk berkhotbah. Itu tidak masalah. Tetapi setiap daripada orang, pasti Tuhan berikan satu talenta untuk melayani dia. Pertanyaannya, apakah saudara sudah memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan beri? Atau bahkan saudara belum pernah atau tidak pernah memikirkan talenta apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup saudara? Kalau saudara belum memikirkan hal itu, pikirkanlah sekarang juga. Dan berfokuslah terhadap hal itu, kerjakanlah talenta yang sudah Tuhan beri dengan semaksimal mungkin. Selama Anda masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini. Nah, kita bicara lanjut ke ayat 6. Ayat 6 dikatakan Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan gitu ya. Jadi di sini digambarkan bahwa Yohanes itu orang yang benar-benar sederhana. Tidak memanfaatkan jabatan atau ketenaran dia untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini kontras sekali dengan adanya pendeta-pendeta tertentu yang memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan diri sendiri. Dan hal ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Di dalam cerita tentang Gehazi, seorang pelayannya punyanya Elisa. Catatannya seperti apa? Mari kita baca 7 ayat, singkat saja ya. Kita baca 2 Raja-Raja ayat pasal yang kelima, ayat yang 21 sampai 27. Jadi gini, lalu Gehazi mengejar Naaman. Naaman itu adalah panglima Aram yang sudah selesai berobat ke Elisa. Cuma Elisa tidak mau menerima persembahan daripada Naaman. Gitu ya, paling tidak seperti itu ya cerita singkatnya. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari kereta dan mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari rombongan Nabi, baiklah diberikan pada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ini nipu ini ya. Ini cari-cari alasan Gehazi ini. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Oh ini mintanya berapa tadi? 1 talenta ya, setalenta perak aja. Enggak. Sama Naaman kasihkan 2 talenta aja. Oh, luar biasa ya. Kemudian mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak. Minta 1 kasih 2 ya. Dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Kalau potong pakaiannya sesuai ya, nggak dibonusin ya. Lalu memberikannya pada 2 bujangnya dan mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhlah kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Maksudnya bujangnya ya pergi ya. Baru saja Gehazi masuk dan sampai ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana, ini nipu. Jelas-jelas dia itu pergi ke Naaman. Tetapi Elisa itu tahu gitu ya, dan berkata-katanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan. Berarti 2 talenta perak itu nilainya
bisa MM-an ya mungkin ya. Bisa beli kayak gini-gini. Tetapi penyakit kusta Naaman yang melekat kepadamu, nah ini konsekuensinya ya. Dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Artinya apa? Penyakit Naaman yang kusta, yang tadinya disembuhkan itu dipindahkan ke Gehazi, yang adalah orang pelayan Tuhan, yang korup, yang berbohong. Keluarlah Gehazi dari tempatnya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, hendaklah cerita daripada Gehazi, ya seorang hamba Tuhan, hambanya Elisa, hambanya Nabi lebih tepatnya, yang bahasa tadinya apa? Dam ya. Dam itu rakus ya. Rakus sekali terhadap harta. Maka yang terjadi adalah dia malah kena kutuk. Oke, ini pelajaran yang cukup berharga ya, kisah yang menarik. Nah, kalau zaman modern, ini ada seorang pendeta yang namanya Jim Bakker. Nah, Jim Bakker adalah seorang tele-evangelis yang terkenal sekali ya. Dia ada acara TV yang namanya Praise the Lord, PTL. Ya, ini memang kejadian lama tahun 70 tahun 80-an. Ya, toh. Kemudian dia tuh membangun pusat retret seluas 23.000 di Fort Mill, South Carolina. Pendapatannya diperkirakan masuk per minggu lewat acara TV-nya itu adalah $1 juta. Ngeri ya, $1 juta ya. Berapa itu? $1 juta, 14 M. 14 M, 14 M, 15 M hanya dalam 1 minggu. Kalau 15 dikali 4 minggu kan ya, 60 M berarti. Wah, luar biasa. Ini tahun 80-an loh, 60 M gimana caranya nih? Cuma Jim Bakker ini ternyata ada kasus penyalahgunaan dana. Nah, karena ada kasus penyalahgunaan dana, terus kemudian ada skandal seksual, ternyata dia terbukti bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kemudian di dalam penjara dia menulis buku Jim Bakker, I Was Wrong. Saya bersalah. Intinya begini ya, seorang hamba Tuhan yang tidak tahan terhadap gaya hidup mewah, maka yang terjadi adalah dia terjerumus terhadap segala kenikmatan duniawi dan akhirnya penjara menjadi tempat perhentiannya. Oke, sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. Ketidaklayanan dari seorang Yohanes. Inilah yang diberitakan sesudah aku datang, dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes sadar ya, perannya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu bukan yang utama. Yang lebih diutamakan itu adalah Yesus yang harus disanjung dan ditinggikan. Nah, apakah di dalam kita melayani Tuhan, kita memiliki sikap hati seperti Yohanes Pembaptis? Yaitu yang berhak disanjung-sanjung dan ditinggikan itu Tuhan saja, bukan dirinya. Bahkan ini saya merah-merahnya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun loh, aku tidak layak. Tali kasut itu kan berarti, kasut itu kan sepatu ya atau sandal ya. Itu ada sesuatu yang memang kotor. Untuk buka yang kotor saja itu pun loh. Itu Yohanes ngomong, itu dia tidak layak. Jadi betapa Yohanes ini sangat-sangat menghargai dan meninggikan dari pribadi Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes kok merasa tidak layak? Karena Yohanes adalah orang yang berdosa, sedangkan Yesus adalah orang yang suci, Allah yang sejati, yang membenci dosa. Tapi Allah yang membenci dosa itu, Allah yang sejati itu, tetap loh mau pakai Yohanes sebagai pelayan Tuhan. Tuh, kalau kayak gini berarti harusnya apa? Harusnya engkau tidak layak, tetapi toh tetap dipakai oleh Tuhan. Contohnya gini ya, misalkan saya suka klub sepak bola Inggris Tottenham Hotspur gitu ya. Bagian orang tahu saya penggemar Spurs yang sejati. Kemudian kalau misalkan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saya ke Spurs Stadium, kemudian memakai bajunya Spurs, kemudian waktu itu Spurs tanding, dan tiba-tiba Jose Mourinho memasukkan saya sebagai pemain pengganti di menit ke-85 misalkan ya. Jadi misalkan saya juga main 5 menit saja misalkan. Kan total kan 90 menit. Nah, saudara, saya tidak pantas bermain di Spurs Stadium karena saya tidak memiliki skill kemampuan sepak bola yang
seperti Harry Kane atau Heung-min Son, Son Heung-min dan lain sebagainya ya. Tetapi toh dia tetap memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut bertanding di dalam pertandingan Spurs itu. Hal ini sama juga. Kita tidak pantas di dalam kerajaan surga. Tetapi toh seperti Allah tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap berperan, mengambil peran serta di dalam pelayanan. Bukankah hal itu seharusnya itu merasa Tuhan, Engkau luar biasa. Aku yang tidak layak, itu Engkau layakkan untuk terlibat dalam pelayananmu. Sama seperti ilustrasi saya. Saya yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, tetapi diizinkan oleh Jose Mourinho untuk bermain di Spurs Stadium. Misalkan seperti itu. Ya, itu sebagai gambaran. Nah, ini yang terakhir, yaitu ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Mengapa kok Yesus perlu dibaptis ya? Padahal Yesus kan tidak berdosa. Sedangkan baptisan Yohanes kan baptisan untuk memanggil orang untuk pertobatan. Seperti yang kita bahas di ayat-ayat yang pertama tadi. Jadi pembaptisan Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu mengidentifikasikan diri dengan orang berdosa. Jadi pembaptisannya itu simbolik bahwa pembaptisan orang berdosa itu dalam kebenaran Kristus. Artinya orang yang berdosa itu kan artinya mati bersama, kemudian bangkit dalam kebebasan dari dosa, sehingga mampu menjalani hidup yang baru. Jadi dibaptis kan ditenggelamkan ya, berarti artinya mati bagi dosa, kemudian diangkat lagi, bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kebenaran Kristus yang sempurna itu telah memenuhi segala syarat dari hukum yang mustahil dipenuhi oleh orang yang berdosa. Jadi ketika Yohanes ragu-ragu membaptis anak Allah yang tidak berdosa, Yesus menjawab, hal itu diperlukan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah kan berarti pengen semua manusia ini menjalankan kehendaknya. Masalahnya nggak bisa. Lah ketika nggak bisa, Yesus yang mewakili. Dengan menyatakan demikian, dia sedang menyiratkan kebenaran yang ia sediakan bagi semua yang datang kepadanya untuk menukar keberdosaan mereka dengan kebenarannya. Di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Nah, kemudian dikatakan di sini, Yesus membaptis dengan Roh Kudus, Yohanes membaptis dengan air. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya. Kalau kita lihat Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2, dikatakan begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya menubuatkan anak daripada Isai, anak ayah Daud ya. Dan dari keturunan Daud akan muncul Mesias. Jadi kalau dia datang, itu roh Tuhan ada padanya. Itulah sebabnya Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah declare himself as a Messiah. Jadi mengidentifikasikan dirinya itu sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama yang mana? Di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Jadi apa artinya Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Hal yang pertama adalah Roh Kudus itu datang melalui Yesus. Roh Kudus diutus oleh Yesus sendiri. Roh Kudus tidak datang melalui dirinya sendiri, tidak bekerja terlepas daripada Yesus, tetapi Roh Kudus datang melalui Yesus Kristus. Itu poin pertama. Yesus baptis dengan Roh Kudus. Membaptis dengan Roh Kudus. Hal yang kedua adalah Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Sehingga seluruh hidup orang itu dikuasai Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bukan hanya dibaptis oleh Roh Kudus, tapi juga seluruh hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang lebih penting. Jangan kita berharap bahwa, oh iya dibaptis oleh Roh Kudus. Selesai urusan, once in a lifetime. Satu momen sekali selesai. Nah terus setelahnya, ya Anda harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupanmu. Itu ya. Oke, itu kurang lebih pembahasan daripada Markus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 8. Yesus memberkati.